Pertanyaan saya adalah, jika Yesus hanyalah manusia biasa, bagaimana mungkin manusia biasa mengklaim bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, umatku? Bagaimana mungkin manusia biasa mengatakan mereka tidak akan binasa? Bagaimana mungkin jika Yesus hanya manusia biasa, nabi, atau dikatakan nabi Islam, lalu kemudian mengatakan aku memberikan hidup yang kekal? Berani sekali Yesus mengatakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, terus-menerus dan secara beruntun Pendeta Andre Tunggal menanggapi video dari Ustadz Farik Naik, yang notabene adalah anak dari Dr. Zakir Naik. Nah, kesempatan kali ini kembali Pendeta Andre Tunggal kejang-kejang dengan ayat yang ditunjukkan oleh Farik Naik yang membuktikan bahwa ternyata Yesus bukan Tuhan. Nah, teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me. Iya. Jadi perkataan si Farik Naik ini clear bahwa tidak ada satupun teks di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus bilang mengaku sebagai Tuhan dan sembahlah aku, begitu ya, dalam bagian ini. The Bible. Nah, oke, ini masih ada satu ayat lagi ya, masih ada satu ayat yang dia quotes. Kita lihat sama-sama. The Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it is mentioned in the Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Iya, kita dengerin ulang ya. Dengerin ulang ya, ini perkataan dia mirip sama bapaknya. Masya Allah gitu ya. The Bible, Jesus Christ, peace be upon him, said, it is mentioned in the Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, my Father is greater than all. Iya. Yohanes pasal yang ke-10, ayat 29, dia mengutip bahwa Yesus sendiri mengatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Jadi dia ingin membuktikan bahwa di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Karena itu, orang-orang Kristen yang memperlakukan atau menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah orang-orang yang syirik, ya, orang-orang yang sudah tersesat begitu ya. Tersesat oleh siapa? Ya udah, spekulasinya ajaran Paulus, ya biasalah begitu. Nah, kalau ayat yang dipakai oleh Farik Naik di dalam Yohanes pasal 10 ayat 29 dikatakan Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Ini dikatakan adalah satu ayat yang mirip bukan dengan slogan yang seringkali disampaikan oleh teman-teman kita yang Muslim. Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar. Jadi God is the greatest. Jadi Tuhan lebih besar. Jadi mereka mau bilang loh, kalau gitu Yesus adalah lebih inferior. Yesus itu mengakui dong bahwa Allahu Akbar, begitu, Tuhan Maha Besar. Jika demikian, apakah berarti Yesus itu adalah seorang Muslim? Seorang Muslim itu mengaku bahwa tiada yang lebih besar selain Allah. Nah, ini menjadi satu pembenaran buat mereka mengatakan bahwa Yesus itu Muslim. Pertanyaannya, apakah benar Yesus adalah seorang Muslim? Nah, melalui video kali ini saya ingin menunjukkan bahwa Farik Naik melakukan sebuah blunder, dan blunder tersebut adalah blunder yang mirip sekali dilakukan oleh bapaknya sendiri, ya. Ya, di sini kita bisa melihat Andre Tunggal kembali kejang-kejang dengan satu ayat yang ditunjukkan oleh Farik Naik. Dan kembali Pendeta Andre Tunggal memframing dan juga menuduh Ustadz Farik Naik melakukan sebuah blunder seperti yang dilakukan oleh Dr. Zakir Naik. Teman-teman, ketika ada ayat yang berupa pengakuan langsung dari Yesus, yang mana Yesus mengakui bahwa ternyata Allah lebih besar dari dia, tetapi kembali di sini Pendeta Andre Tunggal melawan ayat ataupun perkataan dari Yesus yang mengatakan bahwa Allah ternyata lebih besar dari apapun. Ya, kalaupun Pendeta Andre Tunggal membantah ayat yang ditunjukkan oleh Farik Naik, tetapi untuk kali ini silahkan Pendeta Andre Tunggal membantah. Ayat tertulis di dalam Bible ternyata Allah Maha Besar. Ada tertulis di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap
dengan telinga kami. Nah, ini silahkan dibantah oleh Pendeta Andre Tunggal ya. Ternyata di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 ada tertulis Allah Maha Besar. Kalau di dalam agama Islam biasa kita sebut Allahu Akbar. Nah, jadi konteksnya adalah yang dia pakai kan ayatnya Yohanes pasal 10 ayat 29, itu yang dia pakai. Ayat itu mengatakan benar Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, kepada Yesus, lebih besar daripada siapapun. Benar, tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat ini benar berkata demikian. Konteks ayat ini adalah Yesus sedang memberikan perumpamaan, dia dan umatnya adalah seperti gembala dan domba. Kita harus lihat konteks ayat 27 dan 28. Yesus mengatakan, domba-dombaku, yaitu kita orang Kristen, itu dianalogikan sebagai domba, ya, mendengarkan suara Yesus, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal. Perhatikan ini baik-baik. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pertanyaan saya adalah, jika Yesus hanyalah manusia biasa, bagaimana mungkin manusia biasa mengklaim bahwa aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, umatku? Bagaimana mungkin manusia biasa mengatakan mereka tidak akan binasa? Bagaimana mungkin jika Yesus hanya manusia biasa, nabi, atau dikatakan nabi Islam, lalu kemudian mengatakan aku memberikan hidup yang kekal? Berani sekali Yesus mengatakan begitu. Ketika Pendeta Andre Tunggal mengatakan kalau Yesus memberikan hidup yang kekal berdasarkan ayat yang tadi ditunjukkannya tersebut, tetapi justru disinilah kita bisa melihat itulah blunder terbesar buat Andre Tunggal dan juga untuk kekristenan. Karena apa? Kita tengok hidup yang kekal menurut Yesus itu apa? Mudah sekali membantah statement dari Pendeta Andre Tunggal tersebut memakai ayat Bible kepunyaan Pendeta Andre Tunggal sendiri. Hidup yang kekal menurut Yesus adalah ada tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3. Ini berupa pengakuan langsung dari Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Nah, di awal ayat kalimatnya tertulis inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi apakah hidup yang kekal menurut Yesus? Poin yang pertama, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah dan mengenal Yesus Kristus hanyalah seorang utusan Allah. Itulah hidup yang kekal. Jadi statement dari Pendeta Andre Tunggal terbantahkan oleh statement Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, yang mana di sini diterangkan hidup yang kekal menurut Yesus adalah mengenal Allah sebagai Tuhan yang benar dan Yesus Kristus hanyalah utusan Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, melalui postingan di channel Kohdon Ditan 3 hari yang lalu, alhamdulillah salah seorang yang hadir pada acara DZN Indonesia 2025 di Edutorium UMS atas kemauannya sendiri, Saudari V mengucapkan 2 kalimat syahadat di ruang panitia. Semoga istiqomah dan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Nah ini teman-teman ya, ini acara Dr. Zakir Naik ketika ceramah di Solo. Ternyata setelah acara tersebut ada seorang wanita non muslim yang ingin agar dibimbing mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Ini fotonya. Dokumentasi ini kita dapatkan dari postingan di channel Kohdon Ditan. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan istiqomah.